Baik nih Uncle nih, sebelum dirimu memaparkan tentang bisnis-bisnis yang keren, aku perkenalkan dulu background dirimu ya ya. Uncle, nih. Jadi Uncle Ben biasa dipanggil Om atau Uncle ya Om punten? Silakan. Jadi nama beliau adalah Widodo MN Joni. MN Joni. Jadi profil Om Uncle Ben, jadi saya bilangnya Om Uncle. Nanti akan dipaparkan beliau sedikit tinggal di mana supaya ini ya Om ya. Nah, saya beberkan sedikit nih Om, pengalamannya Om. Yaitu sebagai, keren banget sih Om. Saya bacanya langsung terkesima. Jadi banyak bisnis ya, yaitu di ide kreatif, yaitu tahun 19 sampai 2001 bekerja sama dengan anggota Walhi membuat kerajinan daur ulang. Itu udah lama tapi masih terbayang ya Om ya. Iya, jadi waktu itu konsepnya gini, aku bisa jelasin dikit ya. Boleh. Berarti setiap satu Om jelasin ya? Iya. Sepakat Om? Siap. Siap. Oke Om, silahkan untuk ide kreatif di tahun 99 sampai 2001. Oke. Salam kenal dulu semuanya, orang-orang hebat, luar biasa. Kalau tadi Mbak Eva bilang selamat pagi, tolong dijawab dengan keras, dengan yang luar biasa. Cukup dijawab pagi juga. Cuma saya akan bilang semangat pagi. Kurang kencang. Semangat pagi. Oke. Hal terbaik dari setiap pagi adalah kita punya dua pilihan. Kembali melanjutkan mimpi atau kita segera bangun dan mewujudkan mimpi. Saya sampai hari ini masih memilih untuk mewujudkan mimpi. Ngobrolin tentang daur ulang. Kepedulian kita terhadap sampah di awal 99-an itu cukup rendah. Dunia pendakian sudah cukup ramai, tapi kepedulian tentang sampah itu cukup rendah. Bekerja sama dengan teman-teman dari Walhi, kami coba bikin usaha daur ulang yang modal awalnya 10.000. Demi Allah modal awalnya 10.000. Tahun 99 kita mulai, tahun 2001 kita ekspor ke Zimbabwe 2 kontainer. Artinya dengan modal 10.000 kita bisa melakukan banyak hal selama kita bisa mengupgrade apa ya yang Allah berikan kepada kita, cara berpikir dan juga kemauan untuk terus bergerak. 2021 kami diliput sama Kontan dan dijadikan salah satu bisnis yang sedikit agak bermasalah dalam artian gini. Jadi kenapa bisnis kami bisa cepat banget majunya waktu itu? Kami coba kurasi, masukkan barang kami ke dalam pasar raya, produk-produk yang hanya orang kaya yang bisa masuk saat itu. Tapi kami nggak berharap laku di pasar raya. Kami nggak berharap laku. Itu cara kami untuk dapatkan barcode-nya pasar raya. Jadi kalau kita punya barang harganya 10.000 masuk ke pasar raya, maka mereka akan jual harganya 50.000. Orang mikir dong buat beli 50.000. Ketika balik setiap bulan di retur, maka di produk kami ada harga pasar raya yang harganya 50.000 dengan modal 10.000. Barang-barang ini kami bazarkan, kami jual di UI, di Gundar dan lain-lain dengan harga 30.000. Dan itu kayak kacang goreng. Sampai akhirnya kami dipanggil sama dinas di DKI Jakarta untuk ikut pameran-pameran, dan karena itu cuma project pemanfaatan sampah, 2021 secara bersamaan kita close setelah kita dapat tawaran untuk ekspor ke Zimbabwe. Gitu. Jadi bukan bangkrut ya Tante ya, bukan bangkrut, kita memang close. Keren ya Om, Walhi. Zaman kita tahun-tahun 90-an keren tuh Walhi. Juara banget ya? Walhi sama Greenpeace. Bener Om. Juara banget. Om, boleh nggak saya kasih pertanyaan biar nggak kaku? Walhi itu apa kali ya Om ya? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Udah dijawab sama Om. Oh, maksudnya nanya ke sana? Masya Allah. It's okay Om. Banyak pertanyaan Om. Saya kasih satu boleh ya Om ya? Sebelum Om kasih banyak pertanyaan untuk menjadi kuis. Tadi modal awal Om Uncle itu berapa sih? 10.000. Udah dijawab. Gimana nih Om? Banyak yang nunjuk. Tapi saya lihat paling ini Om 10.000. Om Aji di belakang pun. Silakan Om. Jadi
Om Tante, Bang Kakak, mohon menyimak karena dari perkataan beliau ada yang akan menjadi pertanyaan bagi Kakak. Silakan Om. Ini banyak sekali hadiahnya. Nih Om, punten. Tadi sebenarnya belum perkenalan. Om Ajib diri dulu. Jadi Om Iben atau uncle kita yang ganteng ini adalah owner dari Cantigi Bumi Resort. Yang tahun lalu kita bisa dapat apa Om Tante? Vouchernya kan? Keren, minum gratis, Masya Allah luar biasa. Kasih applause dong untuk Om kita yang keren, yang baik hati, Uncle. Hatur nuhun. Tahun lalu banyak sekali voucher yang kita terima, Uncle, dan saya sudah ke sana berkunjung. Masya Allah lokasinya keren banget. Di sampingnya sungai ya Om ya, mengalir ya. Iya, kita punya sungai dan air terjun juga. Luar biasa. Oke, hatur nuhun Om. Silakan Om. Di situ aja lagi, ntar jawab lagi. Oke, ini ya ampun Om, keren banget ya. Zaman tahun segitu tuh wahi bla bla Om ya. Dengan permasalahannya juga, dengan kekerenannya. Nah kemudian Uncle mau memperkenalkan diri, tadi langsung jawab, boleh Uncle? Karena saya sudah singgung sedikit Om, dirimu adalah pemilik owner dari Cantigi Bumi Resort. Jadi asal muasalnya saya sih udah pernah dengar Om, tapi mohon Om bisa paparkan di sini agar menjadi motivasi karena sesuai dengan tema kita ya Om ya, bahwa hobimu menjadi bisnis. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sayang. itu kebenaran yang jawab paling kencang adalah Cantigi. Seperti luar biasa. Salam kenal semuanya. Saya biasa dipanggil Uncle Ben. Jadi kemarin sempat dihubungi sama Om Nusron, Om bisa nggak jadi narasumber untuk acara FVJ? Aduh saya ngerasa belum pantas nih, karena masih banyak yang lebih luar biasa. Ada Om Icin, ada Odon, mana Odon? Saya nggak ngeliat Odon lagi nih. Om Don. Mungkin teman-teman manggilnya Om Don, tapi kalau aku manggilnya Odon karena kenal dari saya masih kecil kan, kecil banget. Ya, saya adalah salah satu pemilik dari Anawidri Group. Anawidri Group itu kita kebenaran di bawahnya itu ada sekitar 7 perusahaan yang memang salah satunya adalah Bumi Cantigi. Kalau ngobrolin Anawidri Group, kalau ngobrolin perusahaan dan ditanya berapa modal awal mendirikan perusahaan ini Om, maka modal awalnya adalah 47.500. Iya. Modal awal dari saya mulai berbisnis itu 47.500. Dari mana itu modalnya? Jadi kalau yang tahun 94, 95 sering ke Ciremai lewat Linggarjati, pasti kenal Pak Ahmad, Mama Oyo, Ma Oyo atau Pak Urip. Jadi pada saat orang-orang, waktu itu saya masih sekolah sebenarnya, cuma coba berpikir karena kebenaran saya lahir dan besar di lingkungan keluarga pendaki semuanya. Dari mulai angkatan Topan Rawa ke bawah itu kita sekeluarga bareng-bareng semua. Kakak-kakak, orang tua rata-rata adalah penggiat di alam bebas. Jadi mulai berpikir bagaimana caranya bisa menjadikan naik gunung itu bukan cuma ngabisin uang, tapi bisa jadi bukan cuma ngasilin uang doang, tapi bisa jadi penghasilan di masa depan. Jadi dulu tahun 95, 94 saya kalau naik gunung itu bawa parafin Pak. Saya bawa parafinnya banyak, nggak 1-2. Jadi parafin di Pasar Jumat, dulu ada toko di sebelah Polri, ada Alpina, sebelahnya ada toko tentara itu, toko polisi. Dia jual parafin cuma Rp850, sementara di gunung-gunung, di warung-warung jualnya udah 3.000 sampai 5.000. Jadi tahun 94, 95 saya stok parafin ke warung-warung Pak. Saya bawa naik gunung itu bawa parafin banyak, saya taruh di warung-warung. Jadi pulang naik gunung, saya ngambil setoran dari warung-warung. Begitu terus. Kita jalan ke Ranupane tahun-tahun 96-an itu ya bawa-bawa parafin. Karena niatnya memang hobinya naik gunung, tapi pengennya pulangnya dapat nilai lebih. Selalu kayak begitu. Karena saat bersamaan banyak orang bisnisnya tuh bikin stiker, kaos, ini kayaknya udah terlalu umum. Dan parafin itu adalah pasar di daerah itu harganya mahal banget. Ternyata di Jakarta harganya cuma 800-an, 800-850. Itu awal mula saya berpikir bahwa
kegiatan alam bebas merupakan pasar yang luar biasa untuk menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Dari Parapin, saya beli alat-alat, barang-barang. Ini pasti teman-teman pernah ngerasain, punya barang dipinjam sama teman, pas kita ambil lagi nggak balik. Yang minjam si A pas mau diambil ada sama si C gitu kan, ngalamin kan? Betul kan? Maka 2021 saya bikin rental alat camping pertama kali, dan itu yang paling pertama di Indonesia mungkin. 2001 saya bikin rental alat gunung. Kalau ada yang nanya berapa modalnya, karena pengembangan dari 47.500 yang pertama tadi, saya cuma punya 3 tenda, 3 keril, matras 15 biji, sampai apa ya, sleeping bag 5 kalau nggak salah. 2001 ya Bumi ya. Terakhir kita close, tenda kita ada 400. Lalu kita close. Aplaus dong abang kakak om tante, masya Allah keren banget. Jadikan hobimu menjadi bisnismu. Lanjut om. Ya. Jadi mungkin sekarang juga banyak yang rental alat gunung ya. Saya sejak awal memang mindset saya kalau nyewain ke pendaki, mohon maaf ya, capeknya banget. Makanya satu, nyucinya tetap satu. Saya sewain ke instansi, ke sekolah-sekolah sama yayasan. Jadi kalau mereka pakai tuh ya 20 tenda, 50 tenda kayak gitu. Kalian banyak. Gonzaga itu setiap 3 bulan sekali ke kita. Gonzaga setiap, kita kalau ngirim tenda tuh ya mulai dari 3, saya dapat order pertama Gonzaga itu 1 mobil pick up. Jadi uang dari dia itu semuanya kita beliin tenda, beliin alat-alat. Kita nggak ngambil untung sama sekali. Semuanya saya rubah ke alat-alat. Dari alat-alat itu kita bangun terus, dikejar terus, sampai akhirnya dari uang tenda 2011 saya bikin perusahaan secara legal. Kita ke Kemenham bikin PT Cantigi Anawido Indonesia yang kemudian akan membawahi semuanya. Kebetulan saya punya istri agak luar biasa miring otaknya, saya pikir. Iya, itu orangnya tuh. Jadi kalau dimiring karena miring keren ya om semua. Jadi kebetulan saya kan agak gila-gila off-road dulu. Banyak uang lari ke sana. Akhirnya uang dikelola sama istri. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Kebetulan istri mapala di Al-Azhar. Dulu pendidikannya di Cidahu. Jangan dong. Jadi ceritanya uang-uang yang dikelola sama istri tanpa setahu saya itu ternyata dibelikan lahan, dibelikan tanah di Cidahu. Iya, uang yang harusnya buat bla 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 ternyata pas mulai 2010 2011 ya Bumi ya. Ternyata dia mulai cicil dari 800 meter, 1500 sekian sampai akhirnya sekarang ya bisa buat 3-4 lapangan bola lah kita buat main. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa bisa ada Bumi Cantigi, sebenarnya kesalahan saya karena terlalu mempercayakan uang kepada istri. Jadi istri segitu bebas untuk beli tanah tuh gitu kan. Dan uang ini pure, murni uang yang kami hasilkan, saya hasilkan dari bisnis saya, karena saya memang tidak pernah kerja di perusahaan lain sama sekali. Pernah beberapa kali jadi freelance, dan ini demi Allah Bumi ya, saya dibayar syukur, nggak dibayar bodo amat. Keren om. Kayaknya stop dulu om, punten. Tante, monggo. Ayo dong tan, berdiri dong. Wanita hebat. Ayo Cantigi sayang. Nah, abang kakak, om tante, opa oma, inilah wanita hebat di samping om Iben atau Uncle Ben dan si Cantigi cantik. Tante sepatah dua kata dong untuk om tersayang. I love you, Be. Betul. Terima kasih Tan, I love you. Omnya bilang apa dong om? Thank you so much. Yui, so much. Jangan lupa transfer. Terima kasih Tan, terima kasih sayang Cantigi. Jadi yang membuat om termotivasi untuk memberikan namanya Cantigi om ya, ada si kecil atau bagaimana om? Iya, karena Ya, jadi ya. sebelum Cantigi lahir, perusahaan kami juga namanya sudah Cantigi. Jadi Cantigi itu, jadi kalau tahun 90-an para pendaki pasti ngomonginnya Edelweiss. Mana kalau ngomong ini sama Udon seru nih sebenarnya nih. Semua ngomongnya Edelweiss. Sementara di puncak gunung itu ada tanaman namanya Cantigi, si cantik di puncak yang tinggi. Tempat di mana kita pasang bivak, tempat di mana kita bisa ambil buahnya buat obat. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman Cantigi.
si cantik di puncak yang tinggi, tapi orang lebih fokus sama yang namanya Edelweiss, bunga abadi. Yang mohon maaf kalau buat saya pribadi, seabadi-abadi bunga kalau nggak ada manfaatnya, no way lah. Cantigi memberikan banyak manfaat. Saya ingat tahun 96 saya ngesar di mana, di Ciremai, ada badai besar, Cantigi lah menyelamatkan kami waktu itu, tanaman Cantigi itu. Sejak itu saya tergila-gila bahwa Cantigi adalah Penyelamat. ya. Saya selalu bilang sama anak saya, kamu tidak perlu terlihat hebat untuk bermanfaat, cukup bermanfaat aja. Bermanfaat itu dalam banget Om. Iya. Banyak orang yang terlihat hebat tapi nggak bermanfaat kayak Edelweiss. Baik Om. Om ini saya agak putar-putar dikit ya Om ya. Mangga. Karena saya selaku moderator jadi sesukanya saya play Om ya. Punten. Nah saya mau satu pertanyaan karena akan banyak sekali yang akan disampaikan oleh Uncle Ben. Saya mohon satu untuk si Tante. Ayo yang mau bertanya, karena dari Tante yang sudah memberikan semangat untuk suaminya. Ayo Tan, siapa yang mau bertanya satu silakan, diri Tan. Nama saya Teh Epi dari Boraya. Saya penasaran dengan Boraya. Ibu mau nanya, ini kan anak pertama ya Cantigi, dijadikan nama usaha. Nah, saya mau bertanya, seandainya nanti ada anak kedua, ketiga, apakah akan nama Cantigi dipakai juga? Cantigi 2. Udah gitu aja, penasaran. Jadi Terima kasih. kalau perempuan lagi namanya Cantigi. Ini kan Cantigi Almahir Anawidri. Perusahaan kami Cantigi Anawidri Indonesia. Anawidri ini adalah anaknya Widodo dan Rima. Wih, semua ada artinya, kata jadi- per kata ya Om ya. Jadi kami membuat bisnis, kami memperlakukan bisnis kami seperti kami memelihara anak. Masya Allah. Ini kami lakukan. Keren, selamat datang Om Gun. Bentar Tan, terima kasih untuk pertanyaannya karena banyak sekali hadiah. Kami mohon agar owner dari Pandemic untuk memberikan hadiahnya karena akan banyak sekali hadiah. Jadi jangan sungkan untuk berdiri berlari kalau saya panggil ya Bang Kakak, Om Tante, Om Oma. Om Don, punten silakan. Rekan dari Mapala Stasia. Stasia. Nah ini dia nih. Ada cerita seru nih Om. 2002 itu Odon adalah inspirasi saya. Ternyata hadir, Masya Allah, teman Jangan Om dulu, Don. jangan dulu. Jadi kalau ada yang belum kenal Odon, ini orang gila yang lebih gila dari orang yang paling gila. Ya beneran, orang gila yang paling gila dari orang gila. Jadi kalau ke Baduy, kenapa saya manggilnya Odon? Mungkin teman-teman manggilnya Om Don ya. Kami di Baduy manggilnya Odon karena kita besarnya di Baduy semua. Ya Don, kita besar di Baduy semua ya. Jadi 2002 bareng teman-teman Stasia, ada Sis waktu itu, Fadlik, ingat Fadlik ya, Stasia UMJ. Iya betul. Waktu itu Odon masih gila main sepeda. 2002, ya kan? 22 tahun yang lalu itu Betul. satu generasi. Kita sepakat bikin lokasi pelatihan namanya Dataran Palma di situ Gintung. Jadi kalau yang tinggal di sekitaran Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan pasti tahu situ Gintung. Atau yang pernah dengar jebolnya situ Gintung pasti tahu situ Gintung. Dan di situ saya ngelamar istri saya sebenarnya. Enggak. Lamaran berikutnya itu. Ya jadi Dataran Palma adalah sebuah metode bisnis manajemen. Sebenarnya saya belajar manajemen tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya mulai masuk dunia training dan bareng teman-teman dari Stasia itu kita bikin Dataran Palma outbound. Waktu itu usianya cuma sampai 2004 karena setelah 2004 kami berempat itu adalah matahari. Jadi tahu ya matahari ya. Tahu. Kalau matahari dicampur berempat, ujung-ujungnya malah nggak bener. Akhirnya kita berdiri sendiri, dan ini baik-baik. Dan ini baik-baik, kita berdiri sendiri-sendiri semua. Saya dengan perusahaan saya, Sis dengan perusahaannya, Fadlik dan Badai juga tetap dengan perusahaannya masing-masing. Dan kita sepakat sampai hari ini bahwa dunia yang menggeluti, siapapun yang menggeluti kegiatan alam bebas, kita bisa hidup dari situ. Bukan cuma sekedar hidup. Iya, memberi kehidupan dan juga banyak bantu orang Odon ya. Karyawan kami sampai hari ini lumayan banyak. Dari modal 10.000 di awal. Ya.
Masya Allah, opus dong abang kakak om tante opa oma. Jadikan hobimu menjadi sumber penghasilan atau bisnismu. Nah ini banyak sekali yang mau kita kupas. Mudah-mudahan waktunya cukup, hadiahnya masih banyak. Punten Om Don, apakah yang Om Don berikan, maksud saya sepatah dua kata Om untuk Uncle sebagai generasi penerusnya Om Don? Ini memang sahabat saya yang ketemunya jarang-jarang. Ini punya otak bisnisnya bagus. Ya sah kalau kita mau berusaha dalam bidang apapun itu sah selama saling menguntungkan. Nah, ini semuanya kan menguntungkan. Ya sampai banyak orang juga ikut jadi hidup juga itu, menghidupkan keluarganya. Ambil contoh itu yang Yuni sama Lodi di Arus Liar itu ibarat kata orang kampung yang memang ya, ini cerita sedikit nih, yang boleh bilang tidak ada artinya apa-apa mereka kalau tidak masuknya Lodi sama Yuni ke Citarik gitu. Itu salah satu apa namanya skippernya yang mereka miliki, itu sampai akhirnya bisa jadi kepala desa itu. Udah meninggal Don? Iya, baru saja meninggal. Saya waktu sedang dia jadi kepala desa, saya lupa datang, saya jarang ketemu, kalau nggak bisa dapat ke bank desa mungkin itu. Itu hebatnya itu. Coba dari orang yang nggak punya apa-apa itu sampai bisa jadi kepala desa, itu nggak main-main. Dan dia berapa kali ikut perlombaan arung jeram itu di luar negeri karena memang kemampuannya. Jadi orang kita jangan menganggap remeh orang di kampung, mereka juga punya kemampuan asal diberi kesempatan. Nah, itulah kesempatan yang diberikan Yuni sama Lodi itu. Tapi sayangnya itu bukan main. Saya kalau orang bilang saya motret itu motret etnofotografi aja tentang kebudayaan. Saya motret kalau pengantin itu mungkin kalau 300 pengantin dikit kali. Saya motret pengantin itu yang di dalam air aja di dasar laut itu 3 pasang. Yang di Gunung Semeru itu 1 pasang gitu. Itu yang di Gunung Semeru itu tahun 2011 itu. Tadinya itu plakatnya itu sudah diturunkan tahun 2011 akhir. Sekarang udah 2-3 tahun terakhir ini ada lagi gitu ya di atas puncak Mahameru. Nah itu orang gila yang menikah di sana itu. Nah, dan saya cuman belum punya orang menikah itu di dalam goa itu. Kalau di dalam goa aja gampang, tapi lagi begantung. Ya begantung itu kan kalau itu yang namanya luang. Kalau goa itu horizontal. Kalau luang itu tegak lurus itu. Kalau luang yang ada di kita yang paling Jogja dalam itu yang ada di Sulawesi itu, luang Putih itu, yang Sulawesi Selatan itu hebat. Kita nggak usah ngelihat ke luar negeri, tapi kalau mau datang ke luar negeri sebagai bahan pembanding itu bagus. Karena terus terang aja Indonesia punya segalanya. Ya, dibanding luar negeri itu kita jauh lebih baik. Tapi kalau Anda mau melihat yang asli alamnya, berikut budayanya itu Indonesia Timur masih lebih baik. Jadi Indonesia sangat luas. Saya berharap Anda juga bisa mengeksplor, mendatangi tempat-tempat yang begitu istimewa yang banyak orang belum datangi. Orang dari luar negeri itu berbondong-bondong datang ke Indonesia itu ingin melihat, tetapi yang mereka datang itu kebanyakan itu Borobudur sama Bali gitu. Itu sudah kelebihan itunya. Masih banyak yang lebih bagus. Kita punya pantai sampai sekarang ya, pantai terindah di dunia adanya di Indonesia. Namanya Murgoat itu di Pulau Kei kecil itu. Kira-kira 16 km itu dari ibu kotanya. Kalau lupa, ini mulai tua, ini mulai sering lupa, tapi ingat kalau tempatnya itu. baru 60. Ya maklum ya, sering udah mulai ini. Mulai tua ya? Ya. Dan Mulai tua apa udah tua? kita punya istilah. Sampai tua. Ya. Laut itu di dunia mungkin banyak yang nggak pernah tahu. Anda kalau menyelam itu sekitar sudah lebih dari 15 meter gelap.
tapi yang di namanya Wakatobi di sebelah timurnya Buton itu, Pulau Buton itu 50 meter masih terang. Itu Masya Allah. kejernihan airnya istimewa itu. Aplaus dong abang kakak, om tante, opa oma buat Indonesia kita ya om ya. Masya Allah. Medan penjelajahan yang ada di Indonesia itu sampai Anda mau meninggal sekalipun itu belum akan habis didatangi. Dan ini Gunungnya kita ada punya 128 gunung api yang mati juga seperti kayak gunung Pangrango itu belum terhitung, itu ratusan, kita punya sekitar 400-an. Makanya negara kita itu bahan mineral logamnya itu terkaya di dunia. Makanya sayangnya itu banyak kalau orang kaya itu didatengin pencuri, perampok. Rampok kita tuh orang bule, maaf ya, bukan kata menjelekkan orang bule, ya saya memang mereka saya tersinggung. Wah, Saya masih turunan Belanda masalahnya. om Don. mereka rampok kita habis-habisan. Kalau rampoknya kalau sekarang pakai caranya kerjasama, itu investasi katanya. Bahasa kerennya ya om ya, kerjasama, tapi eksploitasi. Punten. Eksploitasi, tapi Ini. Anda semua kira-kira 10 tahun lagi kalau tidak terjadi masalah gejolak politik, Anda akan menikmati kemakmuran yang lebih bagus. Amin. Aplaus dong abang kakak, om tante buat om Don. Masya Allah luar biasa. 10 tahun aja, karena mineral logam kita di Maluku Utara, pulau itu kalau di sebelah baratnya itu Jailolo, pulau Halmahera, 2 kabupaten di Halmahera itu timur sama Halmahera tengah. Kira-kira ada berapa pabrik yang lagi sedang menambang nikel? Kira-kira saya sebut aja 304 itu tahun 21. Wih, abang kakak, om tante, keren om Don. Kita kasih aplaus dong om. Kita akan, Masya Allah. Anda akan makmur Amin. asal tidak Amin. ikut politiknya. Amin. Sekali lagi aplaus dong untuk om Don kita yang sangat luar biasa, semangat beliau. Abang kakak, om tante tenang, masih banyak hadiah, belum maghrib. Pak, aku potong sedikit dulu ya. Kalau Odon ngomongin tadi bahwa Wakatobi indah, gunung kita banyak, insya Allah kita bakal bikin pendaki apa, Don? Pendaki apa? Kita bikin pendaki apa? Pendaki kantoran. Kantoran duitnya itu. Kantoran. Kantoran juga perlu untuk berolahraga sama. Kalau dulu itu apa sih itu yang kantoran pada ikut camping, main tirolinas segala macam itu. Outbound. Iya. Ya, outbound. Ini ajak mereka. Tapi nomor 1 saya pesan keselamatan diutamakan, karena ini jual jasa. Jadi buatlah mereka senang. Siap, atur nuhun om Don. Kita upload sekali lagi buat om kita, abang kakak, om tante. Jadi kalau mau diskusi sama beliau nanti malam sampai besok masih terbuka ya om ya. Bismillah. Nah saya mau buat pertanyaan nih abang kakak, om tante, opa oma yang kita tergabung di FPJ dari berbagai komunitas. Tahun lalu om Don menjadi narasumber sama siapakah? Hah? Wiro Sableng. Suara dirimu. Kesini bang. Panitia boleh? Nggak boleh. Ada Wiro Sableng. Kalau saya boleh jawab, kan saya bukan panitia loh. Boleh, narasumber. Panitia nggak boleh. Ayo om, tadi siapa? Siapa nama istri Wiro Sableng? Udah yang ngomong? Oke Tan, silakan Tan. Baik, ini dari sahabat Uda, tapi saya wakili ya. Mana sahabat Uda? Siap. Tante terima kasih. Siapa jadinya om tadi Tan? Om Joni Wirasatu. Masih terbayang nggak wajah beliau Tan? Oke, alhamdulillah. Silakan Tan. Om. Ya, atur nuhun Tan. Oke, masih banyak nih pertanyaan nih. Om, punten bikin pertanyaan Om karena banyak banget voucher dari Cantigi Om. Iya.
Tadi yang Om paparkan sedikit, mungkin ada yang mencatat Om. Yang tahu, Nggak tahu. yang tahu apa ya? Motonya, bukan moto, tapi apa ya? Visi. Bukan. Dua pertanyaan boleh? Boleh Om. Oke, yang tahu kepanjangan dari Cantik aja dulu deh. Ya. Si cantik. Oke, si Cantik dibojekan gigi. Terima kasih. Ini Tan. Ini Om, Uncle yang memberikan. Jadi free tiket voucher di Cantigi. Wow, keren banget. Karena Itu- satu malam aja berapa ya Om ya? Kebetulan Ini yang lokasi juga- camping kita, lokasi perkemahan kita itu private ya, harus registrasi dan lain-lain, jadi nggak bisa buat camping bawa tenda sendiri. Om, silakan Om. Kita Om. Oke, paket camping untuk 5 orang senilai 550.000. Silakan datang kapan aja, nanti hubungi nomor yang ada di sini. Ya. Terima kasih Tan. Om, satu pertanyaan lagi tadi kan? Oh iya. Oke, ada masih banyak Om, Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi untuk Cantigi kami punya moto. Motonya tuh apa yang tadi saya sebutin? Ya Om. Ayo Om. Bukan, salah. Motonya Cantigi. Nggak perlu hebat. Tidak perlu jadi orang hebat. Gak perlu hebat, bermanfaat. Kamu benar cantik. Berarti papanya harus buat pertanyaan lagi. Silakan Om. Kamu diem aja. Tidak harus jadi orang terhebat. Jadi motonya Cantigi itu tak perlu terlihat hebat untuk bermanfaat. Itu moto kami. Ya, pertanyaan lagi nih. Banyak Om. Oke. Nama perkemahan kami apa sih? Nah, ayo. Hah? Bumi Cantigi. Oke. Akhirnya dapat juga. Yeay. Akhirnya Pokoknya yang menyimak, insya Allah dapat karena banyak banget hadiahnya. Ini yang tadi yang mana Om? Ah, dipilih sama Oke, Om yang siap. terbaik. Oke, ini Om siapa? Om Baal, kami berikan paket Pertalite diskon 50% yang nilainya 900.000 rupiah. Jadi Om tinggal datang nanti ke sana ya. Ya Allah, atau nuhun Om, Om. itu bisa aja keluarga ya Om. Wih. Nih sekarang pertanyaan dari saya nih Om. Nggak apa-apa ya Om ya, mewakili karena masih banyak sekali. Tadi di 2001 kalau ada yang menyimak banyak peralatan yang jadi jadi peralatan yang bisa jadi apa Om? Sumber logistik ya, lah banyak. Nah, tadi ada sleeping bag saya dengar. Ada berapa sleeping bagnya yang disebutkan sama Om? 14. 5, silakan Tan. 5. Modal awal bisnis kami sleeping bag-nya 5. Ini Om dari pandemi mau memberikan? Atau oke? Om Don mau memberikan dulu Om Don. Atur nuhun Tan, berarti menyimak, Masya Allah. Dipoto dulu. Sini Om, silakan. Bentar, Om. Udah? Atur nuhun Tan, terima kasih. Kita berlimpah hadiah karena banyak sekali yang disampaikan sama Om. Kemudian tadi ada yang disebut matahari. Berapa orang kah? Udah ada 24, silakan Om. Lihat, saya fair. Siap, saya berikan izin ya Om ya. Nih kalau saya, wah, dari pandemi juga. Sami-sami Om, berkah. Terima kasih Om. Baik, ada yang mau bertanya untuk Uncle Ben? Abang kakak Om, tante? Silakan Om. Walaupun Om belum banyak memaparkan, tapi karena waktu korek dari beliau Om. Apa yang bisa? Selamat sore, saya Ako dari TJ juga. Yang ingin saya tanyakan itu tadi bisnisnya adalah sampah menjadi daur ulang. Pertanyaannya itu berupa apa sampahnya dan menjadi bentuk seperti apa? Itu aja.
Oke, jadi ngobrolin sampah, ngobrolin barang tidak terpakai, itu banyak banget bentuknya. Kalau dulu sampah yang paling umum kita pakai adalah karung sih, karung goni ya. Karung-karung bekas kedelai dan macam-macam. Ada nilai jual pada saat dijual dalam bentuk karung, itu harganya cuma 1.500. Ketika kami sudah bikin, mungkin yang angkatan 90-an tahu lah, pernah lihat bingkai-bingkai dari karung macam-macam. Itu harganya sudah 50.000 dan 100.000. Kemudian biji-biji melon, biji-biji semangka itu juga kami gunakan. Banyak dari barang-barang yang sudah tidak layak pakai yang kami bikin lagi, kami produksi lagi untuk dijadikan barang bernilai jual. Dan luar biasanya saya punya anak-anak muda hari ini. Oke, tolong diri Ki. Diri. Oke, diri. Siap. Diri sedikit. Ini tolong diperkenalkan, ini namanya Oki. Ini anak muda yang bulan ini baru membersihkan 300 tempat sampah, 300 meter area pembuangan sampah untuk dijadikan lokasi bisnis. Jadi dia baru bikin di Pondok Labu, lokasi Pondok Labu. Nanti siapapun datang kita undang. Itu namanya tongdor, jadi dibikin tongkrongan outdoor. Iya, kita bikin kafe, bikin macam-macam dari bekas tempat sampah. Ini orangnya. Boleh di follow akun IG-nya Tongdor. Iya, silakan. Ya, jadi kita ngobrolin sampah itu nggak ada habis-habisnya. Sampah nggak ada habis-habisnya. Sampai hari ini saya masih care banget dengan sampah, dan kebenaran kenal dengan anak muda saat ini yang luar biasa, dan kita sepakat bahwa sampah apapun bentuknya ketika kita bisa kelola itu bisa menjadi salah satu, lumayan ya Ki, bisa beli mobil satu udah ya. Terus ini satu ya. Rubikan. Ya, jadi kalau nanya bentuknya sampah yang kami kelola dari dulu itu bentuknya adalah karung-karung goni bekas, kertas-kertas bekas dan macam-macam. Sampai daun-daun yang kita bikin kertas-kertas daur ulang itu kita bikin ulang semuanya. Satu lagi, pada saat mengekspor ke Zimbabwe itu hasil dari daur ulang itu berbentuk apa? Jadi pada saat kita kirim ke Zimbabwe itu bentuknya sudah ada buku-buku notes, catatan kecil-kecil, bingkai-bingkai foto dan lain-lain. Jadi memang sudah barang jadi yang dikirim ke sana. Plus kertas-kertas daur ulang yang dibikin itu loh, yang pakai rumput-rumput macam-macam gitu. Kita bikin kertas dari rumput-rumput kering juga macam-macam. Itu kita kirim ke sana. Gitu. Ya, tahun itu kita sempat masuk majalah Kontan waktu itu. Masya Allah. Majalah Kontan. Jadi satu kata Pak Om. Jadi Kak, Masya Allah. Baik, Bu Ketuplak, mohon diserahkan Bu Ketuplak untuk dua pria hebat ini, Bu Ketuplak. Sayangnya saya sudah punya suami, maaf ya Om ya. Silakan. Untuk anak muda yang hebat. Ini Bu, untuk atur nuhun Om, atur nuhun Abang, berkah ya. Semua jadi manfaat. Siap, silahkan. Ada pertanyaan lagi yang mau memberikan supaya Uncle Oke, Om Badut, silakan Om. Masih ada 15 menit ya kontak Om Tante ya. Jadi kita masih berbagi banyak hadiah. Silakan. Terima kasih, saya namanya Om Badut. Om, saya sangat inspirasi tentunya Om, semuanya yang Om tadi omongkan. Bahkan sekarang sendiri saya itu sebenarnya ingin banget punya cita-cita seperti Om. Mungkin dari saya sendiri ya, saya itu dulu suka ngamen di lampu merah pakai kostum badut. Bahkan sampai sekarang saya alhamdulillah dipanggil dari bos ADN Jakarta untuk masuk di komunitas beliau. Alhamdulillah sekarang saya bisa memberi sedikit, bahkan dapat gaji 50.000, 25.000, saya bisa buat beli kostum seperti ini ya. Saya merasa terima kasih dengan tadi Om omongin sedikit yang itu menjadi bukit. Bener apa tadi, tidak perlu bermanfaat, bener tidak, ya kayak saya Om, nggak usah hebat-hebat tapi bermanfaat untuk anak-anak tentunya, bisa tersenyum ya.
Ya, saya enggak tidak beri pertanyaan, sebenarnya saya dapat motivasi dari Om tentunya. Saya terima kasih Om, saya bangga. Mungkin saya pulang nanti saya sehat, bisa berkreatif lagi kembali. Terima kasih Om ya. Om Badun, kapan aja sih aja silakan datang ke lokasi kami. Ini cuma satu buah voucher, tapi buat Om Badut berarti seumur hidup. Terima kasih Om. Seumur hidup ya. Demi Om Jati. Jadi kalau ngomongin ceritanya Om Badut, kebenaran saya gabung di Budut Adventure. Ini saudara-saudara saya semua Budut Adventure. Ini teman-teman Budut. Kenapa sih saya berbisnis? Ini modal dasarnya banget, karena saya nggak bisa bikin SKCK. Beneran? Emang Om, kita kan nggak ini Om. Ada yang tahu nggak sih SKCK? Karena saya banyak hadiah. Surat keterangan. Siapa? Ayo Pak. Surat keterangan? Bener nggak Om? Iya. Oke Tan, silakan. Kita main cepat. Siap. Bentar ya Om ya, nanti disambung. Om Musran, punten Om. Dari FPJ Om. Kepada tante yang keren. Tadi si Om sebenarnya bisa, cuma karena di sampingnya ada tante yang cantik jadi gimana gitu. Malam ya Om. Om diserahkan Om Don. Oke. Saya sendiri aja udah bisa kalau ya udah awal saya ini sendiri gitu kan. Jadi tuh sekarang yang nongkrong itu customer yang pernah Oh nanti malam ya Tan. Iya. Om dilepas dong Om. Namanya Ika. Ya dari Bogor. Siap. Atur nuhun Tan, atur nuhun Om. Diteruskan Om. Ya lanjut. Jadi siapa sih anak Budut yang nggak pernah tawuran gitu kan? Budut gitu loh Om. Iya, sialnya tahun 92 gue masuk. Jadi berawal pernah masuk ke dalam jeruji besi di tahun 92. Terus ada yang nakut-nakutin nggak bakal bisa bikin SKCK lu nanti gitu kan. Saya bilang gua nggak perlu SKCK buat punya duit. Saya cuma perlu banyak kenal orang, saya perlu jalan-jalan dan lain-lain. Itu yang disampaikan ya Om ya. Jadikan hobimu menjadi sumber uangmu ya Om ya. Ya karena gini, kalau setiap halangan kita anggap adalah hambatan, selesai gitu. Kalau setiap halangan kita anggap tantangan, insya Allah, wah semua jalan bakal terbuka. Jadi, keuntungan terbesar saya berbisnis di alam bebas adalah saya kenal Odon, saya kenal banyak orang-orang luar biasa, dan itu kemarin minggu lalu saya baru ngobrol-ngobrol sama tim dari Nepal. Kita mau bikin kegiatan bootcamp dan lain-lain. Minggu sebelumnya saya ngobrol-ngobrol dengan tim Ideru. itu ketong tur. Yang saya dapatkan dari berbisnis di kegiatan alam bebas, mulai dari apa tadi yang dari awal jualan parafin modal 47.500, bikin apa camping rent, saya buat camping rent. Kebetulan tahun 2009 Doni Dirgantara sempat datang juga nemuin saya waktu itu, Ben kita bikin yuk film 5 cm. Tahu ya? 5 cm. Nah Om, bentar Om, saya tanya dulu. Ada nggak Om Tante, nggak apa-apa ya Om ya, yang naik Semeru atau ke Gunung Semeru lebih dari 3 kali? Ada nggak? Yang lebih dari 3 kali? Boleh Om? Alhamdulillah saya udah lebih dari 7 kali sih. Saya minta 3 ternyata, tapi saya nggak punya hadiah untuk Om, hanya applause yang sebesar-besarnya. 7 kali Bu, saya baru sekali. Mohon maaf, saya 1 hari 3 kali. Hebat lagi Om Tante. Boleh percaya, boleh tidak. Masya Allah. Itu tahun 82 ada yang pernah tahu itu anak STM itu, anak siswa STM yang meninggal, Klik sama Yono itu. Yang meninggal 2, yang laki-laki yang namanya si Ayul itu hidup itu. Itu saya berangkat dari Malang pakai sepeda motor itu pukul 11,
tiba kira-kira pukul 1 malam, baru tidur cuman 1-2 jam, terus berangkat ke atas. Saya kejar karena lagi dapat tugas di koran namanya Suara Indonesia di Malang. Itu memotret waktu si Ayul yang rencananya korban ketiga itu diusung karena dia masih hidup dan dia harus diselamatkan. Terus saya kejar, setelah selesai sampai di bawah serahkan film, saya naik lagi untuk ambil yang kedua. Keren Om, applause dong. Jadi ada yang 7 kali, ada yang sehari 3 kali. Nah, saya tanya lagi nih Om, sebelum diteruskan, ada enggak yang baru hanya sampai Ranukumbolo? Banyak nggak, jadi lanjutkan Om. Kalau ngomongin Semeru kenapa bisa sampai 7 kali? Ya lagi-lagi karena saya berbisnis di sana. Ada kerjaan ke sana. Terakhir itu 2019 dan tapi batal ya. Kita bawa orang-orang Kementerian Agama itu ada 90 orang. Jadi kebenaran saya baru mulai bisnis baru. Kalau yang lain banyak bikin open trip, saya bikin namanya pendaki kantoran. Jadi kita bikin sebuah lembaga perjalanan yang memang kliennya adalah, kemarin kita baru sama Direktur PLN Bang Muamalat, dan besok sama Kemenkyu. Jadi klien-klien kita adalah korporasi by korporasi. Dan kebenaran penggeraknya adalah teman FVJ juga. Siapa tuh Om? Salah satunya Om Alek. Om Alek, Iya, iya tenaga Om lapangannya. Alek, where are you? Aku mau beri hadiah nih. Oke, lanjut Om. Ya. Ini. Jadi saya juga nggak tahu nih otak saya sebenarnya kayak gimana ya. Jadi ngelihatnya gini. Hari ini tadi malam istri saya bilang gini, baru tadi malam, kamu kan diundang ke FVJ mau jadi narasumber. Saya buka warung kopi loh di bawah. Serius, saya buka warung kopi. Saya mikir segala kesempatan bukan ini melulu masalah uang ya, bukan melulu masalah uang. Saya pengen orang ngelihat saya ngelihat orang, kita bisa ngobrol, banyak yang bisa diobrolin, kenal, dan insya Allah saya percaya 100% silaturahim itu paling bagus buat jadi duit. Masya Allah. Udah itu aja. Nggak ada hal lain yang lebih bagus dari silaturahim. Masya Allah Om. Om, punten nih, waktu jua yang memisahkan kita. Mangga, Tapi kita waktu masih sampai malam, sampai besok di sini Om ya. Insya Allah. Om Don juga mau closing karena mau maghrib. Hadiah masih banyak abang kakak Om Tante. Nanti kita bagikan malam karena waktunya. Kita tidak harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat. Bahwa kita kadang-kadang akan mengacaukannya. Memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Karena itu adalah bagian dari kesuksesan Anda sendiri. Saya Eva Kristal Tajulu dan Om Angkel yang keren, Om Ben dan Om Don juga abang kakak yang keren semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing session sore ini. Kita kembali lagi bertemu nanti malam. Nah, kita berikan dulu ke Om Don. Silakan buku tuplak. Abang kakak, Om Tante, Opa Oma, kita kembali nanti Tante Reni habis Isya ya. Jadi kita makan malam dulu. Untuk konsumsi bisa diambil nanti di panitia. Kita akan ada acara keren lagi malam. Siapkan diri abang kakak, Om Tante sampai jam 12 malam. Yo. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk acara siang sampai sore ini. Om Don, dari pandemik mau pandemik bertiga sama Uncle. Yang penting itunya tuh di belakangnya tuh. Saya ngobrol ngomong dikit boleh ya? Nggak, ini sambil yang moto dengerin saya ngomong sombong dikit nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa nih? Fakta. Jadi saya awalnya tuh modalnya 47.500, ya kan? Sekarang saya punya lahan di Cidahu itu 2 hektaran. Dari 47.500, saya punya villa di Jogja dan juga punya lahan di Bandung. Saya cuma, ini nggak apa-apa dibilang sombong, nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang, ya, kalau kita ngejarnya hubungan, ngejarnya silaturahim, insya Allah yang namanya uang, namanya harta benda bakal ngalir.
Karena pejuang selalu mencari peluang, sementara pecundang selalu mencari alasan. Ya Allah, terima kasih Uncle Ben. Ini kebetulan saya juga Hebat. Pakai ini nanti saya kirimin. Oh iya. Nanti saya kirimin. Oke, Bu Eva mungkin ke sini juga. 3, 2, 1. nanti. Oke, ya. Romel, jangan lupa Pak Romel. Belakangnya, latar belakang itu yang paling penting tuh. Saya sebenarnya kalau Karena TK pakai mapa beda-beda. KPJ-nya. Oke, good. Makasih. Ya.